Tarsier ini sudah membuahkan 2 dompol di bagian pangkalnya. Ini yang pertama, dan yang kedua adalah ini. Cukup lumayan besar teman-teman. Ini dompolannya ya. Lalu untuk bagian atas kami sudah melakukan pemangkasan dan berhasil untuk membawa bunga yang sangat banyak. Jadi ada 3 tunas yang mengeluarkan bunga. Tuh diantaranya bisa kita lihat bunganya ya, sangat banyak tuh. Nah, lalu untuk yang sebelahnya lagi teman-teman, ini kita lakukan untuk pemangkasan tunas air ini ya, agar bat-batnya ini pecah dan membawa bunga seperti yang di sebelah. Mari kita lakukan pemangkasan. Begitu mudah untuk melakukan pemangkasan. Oke, sebelah sana. Karena di paling ujung ini sudah pecah tunas teman-teman ya, maka kita lakukan pembuahan. Memang kami berharap pohon anggur yang kita tanam ini cepat berbuah, tetapi bukan kemaruk loh ya. Mari kita lanjutkan pembuahan tanpa pemangkasan untuk metode Isoquiki 13 Iwan. Sesuai dengan janji kami yang kemarin, setelah 2 minggu kami akan melakukan pembuahan pada tersier yang sangat vigor ini ya. Ternyata setelah 2 minggu tidak hanya vigor, ternyata teman-teman sangat ginjal. Jadi 2 bulan setelah kami grafting tersier ini sudah menghasilkan bunga. Maka sekarang kita lakukan pembuahan tanpa pemangkasan, tetapi bukan metode putus pucuk teman-teman ya, dan juga bukan metode pangkas pangkal. Ini kami melakukan pembuahan dengan cara hanya membuang tunas-tunas air yang sudah tidak digunakan lagi. Ini ya, paling atas kita buang tunas air. Bismillah. Oke. Bismillah. Oke. Kita lanjut terus membuang tunas air. Cukup mudah pembuahan untuk metode Isoquiki ini, cukup membuang tunas air. Cirinya apabila tunas bat yang ada di paling ujung itu sudah pecah, segera cepat-cepat untuk dipangkas tunas air yang sudah tidak dipakai lagi seperti ini ya. Sudah pecah tunas air yang paling atas, maka yang ada sulur dan ada sulur ini kita pangkas tunas airnya ini teman-teman ya. Oke, sangatlah mudah, hanya mengelola tunas air kita nanti insya Allah akan mendapatkan buah-buah yang kita inginkan seperti ini teman-teman. Tunas bat yang paling ujung sudah pecah nih ya, jadi tunas airnya harus dibuang nih. Bismillah. Oke, cukup mudah pembuahan untuk metode Isoquiki ini ya teman-teman ya. Cirinya kalau tunas yang paling ujung yang ada sulur dan ada sulur ini sudah pecah, maka kita harus buang tunas airnya agar nutrisi-nutrisi atau energi yang dipakai untuk pertumbuhan tunas air ini dialihkan untuk pembuahan ya. Ini oke, sangat mudah dan murah karena cukup menggunakan peralatan gunting kertas. Anda sudah bisa melakukannya.
hanya memanage tunas-tunas air, kapan harus dipangkas, inilah saatnya. Oke, kita akan lanjutkan di sebelah sana ya teman-teman ya. Agak jauh teman-teman. Ini ya teman-teman, hasil dari pembuahan hanya mengelola tunas air cukup lumayan, alhamdulillah. Dompolannya padat dan cukup besar teman-teman. Kita akan lanjutkan di sebelah sana lagi. Inilah keuntungan kalau kita memakai entresnya itu double tunas teman-teman. Jadi belum melakukan pruning pada pangkalnya atau pendasan pruning, kita sudah mendapatkan 2 cabang. Inilah keuntungannya. Dan 2 cabang ini di ujungnya sana sudah pecah tunas teman-teman. Tuh di sana udah pecah tunas. Maka kita harus lakukan pembuangan tunas-tunas air yang ada di sini agar bat-bat yang dipersiapkan untuk pembuahan itu menjadi gembung. Bismillah. Dan mengeluarkan buah. Ini teman-teman. Oke, cukup mudah. Paling ujung. Bismillah. Oke. Sangatlah mudah, hanya membuang tunas air. Oke, ini juga kita lanjutkan. Kalau ada yang mudah dan terukur, kenapa kita harus jalanin yang susah yang tidak terukur? Sisa yang paling ujung teman-teman, agak jauh. Oke, kita lanjutkan sebelah sini. Ini juga tunas bat yang paling ujung juga sudah pecah teman-teman. Jadi kita harus lakukan pemangkasan tunas-tunas airnya agar energi yang ada terfokus ke bat-bat supaya mengeluarkan buah. Oke. Ini juga teman-teman ya. Oke, lengkap sudah. Dan ini hasil dari pemangkasan yang beberapa minggu yang lalu. Coba kita lihat, bunganya sudah mulai melakukan penyerbukan teman-teman ya. Ini sudah melakukan penyerbukan, sangat indah sekali. Sampai di ujung sana ada sekitar 3 tunas yang pecah dan sudah melakukan penyerbukan. Dan yang di ujung sana teman-teman ya, itu juga sudah mengeluarkan bunga. Coba kita lihat lebih dekat. Oke, di sana. Dan di ujung sana juga sudah mengeluarkan bunga. Banyak sekali teman-teman bunganya. Terima kasih Anda telah bergabung dengan kami metode Isokuiki 13 Iwan. Semangat untuk menanam anggur karena pembuahan anggur cukuplah mudah. Bagi para pemula, pilihlah jenis-jenis anggur yang mudah dan murah, yaitu Jupiter Junior tapi pinter. Ini teman-teman sudah mulai kerasen ya. Dompolannya cukup lumayan besar. Oke. Semangat menanam anggur Jupiter yang vigor dan ginjal. Semangat lagi.